Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Rodatul Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Sampai saat ini kita masih dalam kondisi sehat walafiat. Kita masih mendapatkan rahmat, hidayah, inayah, iman, Islam dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan istiqomah melakukan kebaikan dan amal soleh. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian, kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu masih surat Ali Imran. Pada malam hari ini kita masuk ayat 135. Mudah-mudahan kajian yang akan kita laksanakan dijadikan oleh Allah sebagai tambahan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ala hadhihi niyyah as-salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina, dan orang-orang yang idza fa'alu, apabila dia telah melakukan fahisyatan, perbuatan yang keji, au dzalamu, atau dia berbuat zalim, berbuat aniaya, anfusahum, terhadap diri-diri mereka sendiri. Dzakaru, mereka segera mengingat Allah, kepada Allah. Fastaghfiru, lalu dia memohon ampunan, lidzunubihim, untuk dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru, dan tidak ada yang bisa mengampuni adzunuba, dosa-dosa, illallahu, kecuali Allah. Walam yusirru, dan dia tidak meneruskan, alama, atas apa yang fa'alu, yang telah mereka kerjakan. Wahum, sedangkan mereka ya'lamun, mereka mengetahui. Ayat ini lanjutan dari ayat sebelumnya, di mana ayat sebelumnya itu mengatakan bahwa bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhan kalian dan surga yang dijanjikan oleh Allah, yang luasnya surga itu adalah seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, di mana surga itu telah disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Cirine wong sing takwa yaiku wong sing gemar berinfak, baik dalam keadaan lapang, fisarro, wadharro, maupun dalam keadaan sempit. Jadi wong takwa niku gak mengenal masa lapang yo infak, masa sulit yo tetap infak. Itulah orang yang bertakwa. Yang kedua cirinya orang yang bertakwa adalah wal kadhiminal ghaidh, orang yang mampu menahan nafsu amarahnya ketika dia mau marah.
Bukan karena dia tidak berani marah. Sebenarnya dia berbuat marah itu mampu, tapi dia mampu mengendalikan nafsunya sehingga dia tidak berbuat marah. Itulah orang yang bertakwa. Bahasa Surabayane, wong sing takwa iku wong sing gak muring-muringan. Ngoten lho. Nanti wong ono masalah titik muring-muring, masalah titik muring-muring. Iku dudu wong sing takwa. Ngoten nggih. Masih jenenge iki dijenengno Pak Sabar. Ya karepe wong tuane ben dadi wong sabar ngoten lho. Tapi ya durung tentu. Jenenge sabar tapi kesenggol titik ndegek geger ya takno. Lho, ngeten iki lho nggih. Iki dudu wong sing takwa. Dudu mergo jenenge sabar. Akeh wong sing jenenge sabar tapi gak sabar. Nah, cirine wong sing takwa wal kadhiminal ghaidha. Wong sing mampu menahan nafsu amarahnya. Bahasa Jawanya wong sing gak gampang muring-muringan. Ngoten lho Pak nggih. Muga-muga saged nggih. Muga-muga saged. Terutama kalau ibu arek-arek lho Pak. Biasanya kula jenengan iku nek njaba iso sabar, tapi ndok keluarga gak iso sabar kadang-kadang. Nggih napa mboten? Bojone salat pewitik ngono wis sementak gak karo-karoan ta. Lho ndok njaba kok gak ngono. Nah gitu lho kadang-kadang. Awas, ayo. Nggih sami-sami belajar, Pak. Sami-sami belajar ya apa awak dhewe iki sok mampu menahan nafsu amarahnya. Gak gampang niki, gak gampang. Terus cirine wong takwa sing nomor 3 wal afina 'alin nas. Orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Iki cirine wong sing takwa. Dudu kok mergo luwe gede atau luwe tuwa dhewekne, bukan masalah itu ya. Walaupun umurnya dia lebih tua, tapi dia mampu memohon maaf kepada yang muda. Lho ngoten lho Pak. Ora kok cara Jawane biasane lapo aku sing tuwa kok aku sing sepuro. Ya kono sajane. Tidak mengenal itu. Orang takwa itu tidak mengenal itu, Pak. Itu loh nggih. Wal afina 'anin nas, orang yang gemar memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah itu menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan seperti yang di atas semuanya ini tadi. Nah, berikutnya walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Cirine wong takwa yang berikutnya, yang nomor berapa ini berarti? 1, 2, 3, 4. Cirinya orang yang bertakwa yang nomor 4 yaitu orang yang ketika terlanjur berbuat keji, terlanjur melakukan dosa, namanya manusia, terperosok ke dalam perbuatan dosa, audolamu anfusahum, atau dia berbuat zalim kepada dirinya sendiri, zakarullah, dia segera mengingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim, lalu dia mohon ampunan kepada Allah atas dosa-dosa yang mereka kerjakan, alias segera bertaubat kepada Allah. Cirine wong sing takwa yaiku wong sing ketika selesai mengerjakan dosa dan kemaksiatan segera mengingat Allah, kembali kepada Allah, taubat, memohon ampun atas semua dosa-dosa yang dilakukan. Jadi seperti itu, Pak. Cirinya orang yang bertakwa itu. Nah, di sini ada 2 kata, fahisyah kalau dzalamu. Fahisyah itu perbuatan keji yang membahayakan dirinya dan juga merugikan orang lain. Seperti berzina, minum minuman keras, mencuri. Itu namanya perbuatan fahisyah.
Jadi tidak hanya dirinya yang berbuat dosa, sekaligus merugikan orang lain. La dzalamu anfusahum itu perbuatan dosa yang imbasnya kepada dirinya sendiri. Contohnya makan barang haram, babi dimakan, berarti kan dirinya sendiri yang rugi maksudnya, yang rugi makan barang yang haram. Nah, itu kemudian dia segera bertaubat kepada Allah. Ini memohon ampun, bertaubat dengan cara taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu taubat yang betul-betul taubat. Artinya apa? Satu, menyesali perbuatan yang telah dikerjakan. Yang kedua, berjanji tidak mengulangi perbuatan itu kembali. Yang ketiga, berjanji kepengen lebih berbuat taat kepada Allah. Jadi paling tidak harus ada itu, Pak. Jadi taubat itu harus dibarengi dengan rasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi, dan kepengen berusaha berbuat lebih baik. Itu namanya taubat. Jadi ojo sampai lisannya astagfirullahaladzim, 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 tapi gak mau mengakui dosa-dosanya, gak rumongso ngelakoni dosa, gak merasa getun. Nah, itu harus dibarengi dengan itu, Pak. Nah, gitu loh. Makanya istighfar itu harus dibarengi dengan dosa, ingat kepada dosa-dosa yang telah dilakukan. Nah, ini baru namanya taubat. Ngoten nggih? Itu namanya taubat. Jadi berjanji tidak mengulangi lagi. Mari istighfar, mari ngono dadakno ulan ngarep mengulangi perbuatan lagi. Ini namanya bukan taubat, tapi tomat. Mari taubat umat. Ya apa mari nangis-nangis iki dadakno. Saiki nglakoni meneh. Nah, ini namanya bukan taubat. Bukan taubat yang sesungguhnya maksudnya. Walam yusirru ala ma fa'alu. Lah ini loh. Dan dia tidak meneruskan perbuatan yang telah dilakukan tadi. Berhenti. Wahum ya'lamun, dan mereka sadar bahwa perbuatan yang mereka lakukan itu adalah perbuatan yang tercelah. Nah, ini Pak, itu cirinya orang yang bertakwa. Begitu dia berbuat dosa, segera kembali kepada Allah, mohon ampunan, bertaubat, tidak mengulangi perbuatan itu kembali. Ya, jadi begitu cirinya orang yang bertakwa. Ulaika, mereka itulah, itu mereka yang di atas tadi itu, jazaa'uhum, balasan mereka, maufiratun, adalah ampunan, mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Dibaleni mana? Wajannatun, ya, dan surga-surga tajri yang mengalir, min tahtiha, dari bawahnya, al anharu, sungai-sungai, khalidina, mereka kekal, fiha, di dalamnya. Keadaan mereka di surga itu kekal selama-lamanya. Wa nikmah, dan sebaik-baik ajrul amilin, itulah balasan bagi orang-orang yang melakukan apa itu, taubat yang di atas tadi itu. Nah, disitulah ciri-cirinya orang yang bertakwa. Nah, semoga kita bisa melakukan, ya, apa yang sudah Allah firmankan ini, dijadikan hambanya yang bertakwa, orang yang gemar berinfak, itu ya, orang yang mampu menahan nafsu amarah, orang yang gemar memaafkan orang lain, orang yang ketika dia berbuat perbuatan dosa segera kembali kepada Allah dan bertaubat, mohon ampunan kepada Allah, dan
dan tidak melanjutkan perbuatan dosa yang telah dilakukan itu. Surga dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa seperti itu. Tuh. Ini temanya berbeda. Barangkali ada yang ditanyakan tentang ini, monggo. Kalau tidak saya lanjutkan, tapi temanya sudah berbeda. Maksudnya apa? Oke, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini kita kan tanya kemarin ya, minggu kemarin. Oke. Jadi kan nggak salah kalau bilang ini. Kalau pinjam uang 1 juta kembali 1.200.000. Itu berarti apa bilang uang anak ini. Nah, saya itu kan dosa. Nah, dosa itu yang pinjam yang dua-duanya dosa. Oh gitu. Oke. Yang itu kata kedua ya. Kita sudah beriman tapi bertakwa itu dosa. Oke. Terima kasih Pak. Oke. Jadi begini, kita ini Pak, semuanya ukuran kita normal ini kan nggak ada orang itu yang kepengen hutang, nggak ada kan? Kepengen hidup berkecukupan semua, gak ada utang. Nah gitu kan, gak ada utang. Nah kalau terpaksa pinjam, ya, wong ini namanya kebutuhan. Kalau terpaksa pinjam dan itu keadaannya sudah darurat, hanya ini yang bisa saya lakukan. Tidak ada alternatif lain lagi. Pinjam sana ditolak, pinjam sana ditolak, pinjam sana ditolak. Iki ono wong minjami, tapi ono sarate. Kudu nganai. Lho ngono lho. Lah ngoten sih. Nah, kalau begitu yang minjam ini tidak dosa, Pak. Wong butuh ya. Tapi yang meminjami yang berdosa. Mestinya dia itu sebagai orang yang diberikan kelebihan harta, wis sak wajibe kudu nolong saudaranya, kan begitu kan? Wong praktek seperti itu kan praktek jahiliyah. Makanya Islam datang mengharamkan itu. Islam tidak mengenal riba. Islam tidak mengenal anaan, tapi apa? Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kamu dalam perbuatan baik dan takwa. Koncomu kekurangan membutuhkan pinjaman, pinjamono, gak ada anaan. Itu hebat di sisi Allah. Loh gitu Pak. Nah gitu loh. Tapi sudah saya jelaskan kemarin, yang jelas-jelas riba itu yang individu ya, pribadi-pribadi, tapi yang lewat instansi seperti kredit barang itu loh ya, itu tidak Pak. Karena itu instansi yang ada aturannya, ada undang-undangnya, ada badan hukumnya, kan gitu loh. Jadi kalau perbankan itu mengambil laba dari bunga juga bukan untuk dia sendiri, tapi untuk membayari karyawan-karyawannya. Jadi itu akhirnya jadi tidak riba itu. Tapi yang jelas-jelas riba itu ya yang jenengan tanyakan tadi, nyilai konco, podo konco terus dikongkon balikno 1.200.000. Nah, itu jelas-jelas. Bagi yang pinjam, enggak, dia itu memang butuh ya. Nah gitu loh Pak, butuh ya itu. Terus tadi yang kedua tadi apa? Oh gitu, makanya begini Pak, banyak orang yang sudah mengaku beriman tapi belum bertakwa. Makanya di dalam ayat yang lain itu, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha. Loh, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah. Lho wong wis iman kok sing dikongkon takwa. Berarti memang belum, Pak. Orang yang sudah mengaku beriman belum tentu dia itu bertakwa. Nah gitu loh. Wong iman itu artinya percaya. Kan gitu kan?
percaya adanya Allah, percaya adanya langit dan bumi ciptaan Allah, percaya adanya hari kematian, percaya adanya hari akhirat, percaya adanya surga, percaya adanya neraka. Jadi percaya itu namanya iman. Lah takwa itu pembuktian dari iman tadi itu. Kon saiki nek ngaku bener-bener iman temen, apa buktine? Nah, nduk kene dibukteno. Buktine dhekne gemar berinfak. Oh, gitu. Buktine dhewekne gak sering marah, iso mampu mengekang hawa nafsu. Buktine apa maneh? Dhewekne gemar memaafkan. Nah, sampai tadi itu loh ya. Nah, gitu ya. Di dalam surat Al-Baqarah kan juga malah ada 5 kan? Ada 5 di sana. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila ilaika min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Sama, hampir sama. Nah, jadi begitu Pak. Jadi artinya takwa ini adalah buah daripada iman seseorang itu tadi. Kedalaman iman nanti itu akan membuahkan jiwa takwa. Nah, gitu Pak nggih. Nggih, sampun jelas nggih? Jelas. Nggih, monggo. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana bagi orang yang dimaafkan itu tidak mau? Terima kasih. Dimaafkan tidak mau. Oke. Begini. Bagi yang dimaafkan dan tidak mau itu tidak ada hubungannya dengan dia yang memaafkan sudah. Gitu loh. Karena ada kisahnya seorang sahabat itu dia itu ibadahnya biasa saja, tapi Rasulullah mengatakan bahwa dia itu penghuni surga. Nah, kan begitu kan, sampai 3 kali itu Rasulullah mengatakan bahwa dia itu penghuni surga. Sahabat-sahabat sampai penasaran, opo amalane wong iki rek sampai ditutno nang gone omahe dhewe. Ada sahabat yang memberanikan minta izin bertamu nginep di rumahnya, kepengin roh mbok menawa salat malam iki. Nah, kan begitu kan, ditunggu malam pertama, malam kedua, sampai malam ketiga, ya sama saja ibadahnya itu tidak ada yang istimewa, begitulah. Nah, ternyata orang itu akhirnya terus pamit. Saya sekarang minta mohon pamit, sudah 3 hari bertamu di rumah jenengan itu. Nggih monggo. Terus ditakoki, sakjane jenengan niku nginep teng nggene kula niku. Sakjane wonten kepentingan napa? Nah, akhirnya kan begitu kan. Ceritakno ngene. Jadi Rasulullah itu sampai 3 kali bahwa jenengan ini penghuni surga. Saya itu penasaran, kepengen tahu ibadah jenengan itu seperti apa sih. Begitu. Tapi saya tidak menemukan keistimewaan, kelebihan apa-apa dalam ibadah jenengan. Sama saja. Ya seperti yang jenengan lihat selama jenengan nginep di rumah saya. Lalu apa kelebihan jenengan sampai Rasulullah mengatakan penghuni surga? Nah, akhirnya dia itu bercerita, apa amal saya yang ini ya? Nah, begitu apa amal saya yang ini ya? Dikejar sama dia. Iya, apa amalnya itu? Saya itu begini, punya kebiasaan. Kalau mau makan bubuk, ya, kalau saya itu mau tidur, saya itu sudah mengatakan di hadapan Allah, ya Allah, orang yang berbuat salah kepada saya seharian tadi, saya bermuasyarah dengan siapa saja dan dia berbuat salah dengan saya sudah memaafkan semua ya Allah. Sebelum dia minta maaf pada saya sudah mengikhlaskan kesalahan-kesalahan orang seharian tadi yang berbuat salah kepada saya. Apa amal saya yang itu ya? Begitu dia itu.
Nah sahabat tadi, lah ya itu berarti amalmu yang itu yang menyebabkan Rasulullah itu sampai 3 kali mengatakan bahwa kamu itu penghuni surga. Bahwa kamu sebelum orang itu meminta maaf ke kamu sudah membuka pintu maaf. Lalu ternyata digoleki ayate ketemu wal afina anin nas, yaitu orang yang gemar memberi maaf kepada sesama. Urusan dheweke gak gelem nerima maaf apa enggak itu gak urusan, sepenting dheweke wis melepaskan itu. Nah itu berarti urusan dia sendiri kan gitu. Yang penting dia itu wis gak ono kanggonan dosa terhadap yang berhubungan dengan orang lain gitu loh maksudnya itu. Karena tanpa meminta maaf dia sudah melepaskan itu ya. Jadi derajatnya orang wal afina aninas ini tinggi di sisi Allah Pak. Ya, tinggi di sisi Allah. Ya. Jadi ibadahnya memang biasa, tapi hatinya luar biasa. Gak gampang muring-muringan, mudah memaafkan, lapang dada. Ini nilainya tinggi di hadapan Allah. Saestu, ya, saestu. Ya. Jadi ya mari kita imbangi ibadah kita ini dengan ayo menjaga hati. Nah gitu loh nggih, menjaga hati. Kita ini hidup bertetangga gitu nggih, yang kadang-kadang itu bergesekan dengan orang lain. Nah ini ya, kita harus bisa jaga. Monggo Pak. Oke. Apa roy nggih? Oke. Soalnya maskeran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan ayat surat Al-Baqarah ini, yang ingin saya tanyakan ini kaitannya dengan medis, bahwa tanda itu adalah orang yang bertakwa itu adalah wal kadhiminal ghaidha, orang mampu menahan marahnya. Yang saya kaitkan dengan medis di sini adalah menahan amarah itu sebenarnya secara medis itu kurang pas. Tetapi yang secara psikologis ilmu yang betul itu adalah melampiaskan amarah, tetapi dengan cara yang sesuai sakti. Nah ini saya mau menjelaskan karena begini, kalau dia itu menahan amarah saja, itu kan kayak bodoh betul gitu. Nah ini bisa menimbulkan penyakit, ada yang hipertensi, sakit jantung, nah ini bisa bisa kumat gitu. Iya. Melampiaskan amarahnya tadi, tetapi dengan cara sakti, misalnya dengan zikir atau dengan caranya ini saya mau penjelasan apa mungkin saya kurang paham penjelasannya gitu. Oke. Mengalihkan marah tadi dalam bentuk yang positif gitu maksud saya. Oke. Tidak jadi apa ya? Tensinya naik gitu. Ya. Tangannya Oke. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik sekali. Jadi kalimat menahan di sini bukan berarti dia itu gak marah tapi mewangkel loh gini, bukan berarti begitu. Kan ada begitu ya. Sakjane dhekne itu mampu bales iki. Tapi dheweke enggak melakukan. Tapi ndok kene sak jarem. Bukan itu, Pak. Bukan itu. Maka yang dicontohkan oleh sahabat Rasul tadi itu ya. Sudah saya maafkan orang yang berbuat salah pada hari tadi, itu berarti sudah lepas betul, Pak. Enggak ada dendam. Enggak ada tersisa sama sekali di sini. Gitu loh, Ge. Nah, atau kalau mungkin belum bisa seperti itu, ya tadi secara syar'i mungkin bisa dialihkan dengan cara yang lain. Ya monggo, itu kan teknis berarti, teknis untuk mengelola, gitu, teknis untuk mengelola emosi, ya kan begitu kan. Itu teknis untuk mengelola emosi. Jadi memang wal kadhiminal ghaidha ini berarti orang yang menahan itu bukan berarti menahan sekedar menahan,
tapi masih jarem, tidak begitu, tapi betul-betul dia ya sudah tidak ingin melakukan itu. Maksudnya maafnya yang keluar. Ya sudahlah, saya sudah maafkan. Ya mungkin begitu ya. Bahasa tasawufnya sudah tidak ada apa tersisa di sini, tidak ada. Nah, atau mungkin kalau di manajemen ini lagi ya seperti Baroy tadi, mungkin bisa dialihkan ke hal yang lain, tapi sifatnya untuk mentarbiyah ya monggo, gak apa-apa ya. Seperti marahnya seorang ayah atau ibu ke anaknya yang sedang melakukan perbuatan itu kan marah, tapi kan bukan marah yang dendam, tapi marah untuk mendidik. Sama sekali tidak ada dendam di sini. Nah gitu loh. Sama sekali tidak ada dendam di sini, di dada atau di hati. Tapi marahnya itu untuk suatu tarbiyah. Itu untuk tarbiyah. Jadi ya sudah, lepas wis. Jadi tidak ada itu. Memang betul kalau sering menahan marah ini secara medis itu malah iso jadi penyakit itu bagi. Jadi tapi sulit, tapi bisa, cuma butuh latihan. Nah gitu aja, butuh latihan. Yang jaga hati itu nggak gampang, Pak. Itu butuh latihan yang bertubi-tubi itu, iya kan? Nah gitu loh, butuh latihan yang luar biasa. Nah gitu ya. Jadi seperti itu. Makanya seperti yang dicontohkan oleh sahabat yang sampai 3 kali dikatakan Rasulullah itu penghuni surga, ya berarti dia sudah nggak ada dendam. Setiap ada orang yang berbuat salah, sebelum dia minta maaf sudah dimaafkan, dan wis gak dipikir itu loh, wis gak dipikir, wis berlalu. Orang kok dititeni terus ya. Sampai pirang-pirang dino bener gak bales tapi dititeni, ya padha wae lah. Padha wae lah ya, bener gak bales tapi dititeni terus ya. Ya, jadi tidak seperti itu. Makanya nilainya sangat tinggi. Ya, wal afina anin nas ini sangat tinggi. Itu. Sampun? Jadi ya mudah-mudahan kita bisa apa itu ya, menjaga hati kita ini, okay? Latihan. Saya itu latihan. Saya juga banyak latihan kepada Allah. Saya tuh punya guru antik, Pak. Masya Allah. Ya, saya ya baru tahu itu sekian lama saya menuntut ilmu, dan saya menemukan orang seperti itu baru tahu itu, Pak. Jadi saya dibonceng ya, wis pokoknya melo ae, buanter. Habis itu ada orang itu berbuat salah dia memang nyelip tapi nyendok begini, Pak. Salah ini. Guru saya sampai kelabakan gini, Pak. Mau jatuh, Pak. Loh itu terus dikejar, Pak. Yang tadi loh, yang nyendok loh, dikejar, Pak. Kejar akhirnya terus mandek di depannya. Jadi dia tadi sudah ketakutan, Pak, karena salah. Ternyata guru saya itu malah begini. Assalamualaikum. Malah gitu, Pak. Dia itu malah gupuh. Waalaikumsalam. Begitu. Apa yang dikatakan? Besok lagi yang hati-hati kalau di jalan. Sampun ngatur mawon. Assalamualaikum. Lho ngoten, Pak. Bisa. Ayo latihan. Ayo latihan. Saya menemukan itu. Allahu Akbar. Memang guru spiritual saya. Artinya dalam segi ketasawufan, menjaga hati loh. Allahu Akbar. Tak kira dikejar mukate diseneni. Tak kira dikejar mukate dipisui, Pak. Ternyata bareng ngarep sret. Mudun. Assalamualaikum. Kok tambah gupo, Pak, iki, Pak. Waalaikumsalam. Begitu. Ngapunten, besok lagi jangan seperti itu, nggih, kalau di jalan. Yang hati-hati, nggih. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Ya ini berarti wal kadhimin al ghaidha itu, Pak.
Itu berarti Pak, seperti itu. Ya, saya jadi ingat itu, Masya Allah. Ayo latihan gak? Bisa kira-kira? Ayo latihan deh, sepeda latihan dulu. Ono senjenengan disenggol lho kene dalan barang malah jadikan urut salam. Assalamualaikum. Mene-mene aja ngono cak sepeda. Ah gitulah. Kira-kira begitulah. Begitu, okay? Ya Allah. Subhanallah. Okay. Terus qad kholat, sungguh telah berlalu min qablikum, dari sebelum kalian, sunanun, sunnah-sunnah atau hukum-hukum Allah yang berlaku pada umat-umat terdahulu. Fasiru, maka berjalanlah kalian fil ardi, di muka bumi, fanduru, dan perhatikan, amati, kaifa, bagaimana, kana adalah akibatul mukadzibin, akibat atau kesudahan daripada orang-orang yang berbuat dosa. Silakan kamu berjalan di muka bumi ini, perhatikan sunnah-sunnah Allah yang berlaku kepada umat-umat terdahulu yang berbuat dosa. Apa yang Allah berikan kepada umat-umat yang berbuat dosa sebelum kamu? Nah, itu kita disuruh berjalan di muka bumi, itu maksudnya disuruh menganalisa dari perjalanan umat di muka bumi ini. Ya, makanya di sini kaifa kana akibatul mukadzibin, bagaimana akibat dari orang-orang yang mendustakan ya ayat-ayat Allah. Apa yang Allah berikan kepada kaum Nabi Nuh ketika kaum Nabi Nuh itu mendustakan dakwanya Nabi Nuh? Nah, kan begitu kan? Nah, apa yang Allah berikan kepada Fir'aun dan bala tentaranya ketika dia didakwai oleh Nabi Musa, tapi dia menolak, mendustakan, bahkan dia mengaku ana rabbukumul a'la, aku ini Tuhanmu. Apa akhir kesudahan daripada umat yang berbuat seperti itu? Ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah. Nah, itu kita disuruh mempelajari itu. Apa yang Allah berikan kepada Qarun, orang yang paling kaya di muka bumi ini, akan tetapi didakwai Nabi Musa tidak bisa, disuruh mengeluarkan zakat tidak mau. Allah tenggelamkan seluruh asetnya Qarun ke dalam perut bumi. Nah, itu kita ini disuruh menganalisa. Jadi terjadinya bencana musibah yang ada di berbagai negara atau di negara kita sendiri, ini adalah akibatul mukadzibin, karena sudah banyak orang yang mendustakan tentang kebenaran ayat-ayat Allah. Itu ya, pasti itu ya. Oleh karena itu, fanduru, perhatikanlah kaifa kana akibatul mukadzibin. Nah, hadza, ini Al-Qur'an ini, bayanun, adalah penjelasan-penjelasan linnasi, bagi semua manusia, wahudan, dan petunjuk, wa mau'idhatun, dan nasihat, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Adanya kejadian-kejadian yang terjadi pada umat-umat terdahulu ya, itu supaya orang-orang yang bertakwa ini mengambil pelajaran, bisa mengambil pelajaran, dijadikan suatu nasihat agar kita tidak berperilaku seperti umat-umat terdahulu yang karena kesombongannya dan mendustakan ayat-ayat Allah, Allah azab, turunkan azab kepada mereka. Itu okay? Nah, oleh karena itu
adanya banyak musibah yang terjadi di negeri kita ini, berarti kita ini harus segera kembali kepada Allah, segera melakukan taubatan nasuhah. Jadi mulai dari pemerintahan sampai orang biasa sampai seluruhnya, memang kita seharusnya harus kembali, segera kembali kepada Allah, segera taubat, melakukan taubat secara jama'i. Gitu gitu. Jadi tanpa itu ya sudah, nanti akan terjadi lagi, setelah ini akan terjadi lagi, setelah ini akan terjadi lagi. Begitu. Jadi peringatan-peringatan ini, marilah kita ini kembali kepada Allah. Gitu ya. Jadi kalau saat ini kita masih diberikan cobaan ujian berupa corona, ya maka jangan secara syariat saja kita pakai masker atau jaga jarak dan lain sebagainya. Selebihnya kita kepada Allahnya yang harus kuat. Ya kan begitu ya. Kita kepada Allah yang harus kuat. Ya, kuat apanya? Kuat zikirnya, kuat mohon ampunan, kuat segalanya wes. Pokoknya mohon perlindungan kepada Allah. Itu. Jadi seperti masker, jaga jarak ini kan ikhtiar nih, dalam rangka kan ikhtiar ya. Nah, semuanya ini kan Allah yang Maha Kuasa, gitu ya. Allah yang Maha Kuasa. Jadi seperti itu. Wala tahinu, dan jangan kalian merasa lemah. Wala tahzanu, dan jangan kalian bersedih hati. Wahai orang-orang yang beriman, wa antum, sedangkan kalian al-a'launa, kalian ini umat yang unggul, umat yang tinggi. In kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Nek pancene imanmu kuat, iman yang benar-benar iman, kamu akan menjadi umat yang a'laun, unggul di muka bumi ini, dapat memenangkan di segala aspek. Gitu. Iyam saskum korhun, iyam saskum, jika menimpa kepada kalian korhun, luka, pada waktu perang Uhud, faqad massa, maka sungguh telah menimpa al-qauma, kepada orang kafir, korhun, luka, pada waktu perang Badar dulu, misluhu, semisalnya. Watilkal ayyamu, dan itulah hari-hari, nudawiluha, kami pergilirkan, bainan nasi, di antara manusia. Waliya'lama, dan agar mengetahui Allah alladzina, orang-orang yang amanu, mereka beriman. Wayattakhidha, dan Allah mengambil, dia mengambil minkum, di antara kamu sekalian, syuhada, orang-orang yang mati syahid. Wallahu, dan Allah la yuhibbu, tidak menyukai adz-dzalimin, orang-orang yang berbuat zalim. Ayat ini masih ada kaitannya dengan kejadian perang Uhud, di mana perang Uhud itu orang Islam kalah. Kalau perang Badar orang Islam yang menang, kalau perang Uhud itu orang Islam kalah. Tapi kekalahan itu penyebabnya adalah dari para sahabat sendiri yang tidak mematuhi apa yang disampaikan oleh Rasulnya, kan begitu ya. Nah, maka mengalami kekalahan. Gitu. Nah, ketika perang Uhud, dengan kekalahan itu orang Islam menjadi lemah. Nah, di situ ya putus asa, begitulah gampangannya. Maka di sini disemangati dengan ayat ini. Wala tahinu, wala tahzanu, jangan kau merasa hina, jangan kau bersedih hati. Wa antumul a'laun, in kuntum mu'minin, kalian ini adalah orang-orang yang unggul jikalau kamu itu betul-betul beriman. Ayo bangkit kembali. Nah, begitulah. Ayat ini memotivasi
ya, memotivasi para sahabat yang sedang galau, yang sedang sedih, memikirkan kekalahan pada waktu perang Uhud. Iyam saskum korhun fakot masal kauma korhum mithlu. Jika kalian itu ditimpa atau mengenai atau kena luka, maka orang kafir itu juga kena luka sama dengan kamu. Itu maksudnya gitu. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan itulah hari-hari Allah pergilirkan di antara manusia. Kemarin perang Badar kamu yang diberi kemenangan, sekarang perang Uhud kamu yang diberikan kekalahan oleh Allah. Dipergilirkan aja hari-hari itu. Nah, ini diterjemahkan bahasa bebas bahwa roda kehidupan itu berputar. Itu, Pak. Roda kehidupan itu berputar. Al-Qur'annya watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan itulah hari-hari itu dia pergilirkan di antara manusia. Roda kehidupan itu selalu berputar, kadang di atas, kadang di bawah, dan lain sebagainya. Nah, adanya dijadikan menang, dijadikan kalah itu waliya'lamallahu alladzina amanu. Allah ingin mengetahui siapa yang benar-benar beriman dengan kekalahan itu. Apakah tetap keimanannya membara atau justru dia putus asa, kemudian dia tidak mau Islam lagi. Nah, begitu. Wa yattakhidha minkum syuhada, dan dengan kekalahan itu Allah ingin menjadikan orang-orang banyak di kalangan orang Islam itu orang-orang yang mati syahid. Makanya kurban perang Uhud itu dalam sejarah itu 70 orang meninggal dalam sejarah. Makanya di samping Gunung Uhud itu langsung dimakamkan di situ, kan begitu ya, syuhadaul Uhud dimakamkan di samping Gunung Uhud itu. Wallahu la yuhibbud dzalimin, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Maksudnya berbuat zalim itu apa? Yaitu tadi keluh kesah, putus asa dan lain sebagainya. Tapi walaupun kalah, tetap introspeksi kepada dirinya sendiri. Apa penyebab kekalahan ini? Nah, begitu. Penyebab kekalahan ini apa? Oh, ternyata dari salah kita sendiri, bukan salahnya Allah. Terima kasih, mudah-mudahan menjadi keterangan yang bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.